Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Dewi Oktavia dengan NIM 06031182429018. Di video kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan judul Hubungan Kebiasaan Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang. Di latar belakang ini, saya ambil berdasarkan hasil observasi di Mandua Tangerang. Ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam prestasi belajar siswa kelas 12. Beberapa siswa memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM, sedangkan sebagian lainnya berada di bawah standar. Setelah dilakukan wawancara singkat dengan guru mata pelajaran di sekolah sana, diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa yang memiliki nilai tinggi biasanya memiliki kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin seperti mencatat, mengulas materi, serta aktif diskusi di kelas. Sementara itu, siswa dengan nilai rendah itu cenderung belajar hanya ketika menjelang waktu ujian dan kurang memperhatikan proses pembelajaran di kelas. Nah, faktor tersebut itu menunjukkan adanya indikasi bahwa kebiasaan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar di mata pelajaran siswa kelas 12 Mandua Tangerang. Nanti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya membentuk kebiasaan belajar yang baik dan meningkatkan prestasi belajar. Terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 12 Mandua Tangerang. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 12 Mandua Tangerang. Selanjutnya ada manfaat penelitian, dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini menambah wawasan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada 4 bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti, dan juga bagi sekolah. Nah, bagi siswa memberikan pemahaman tentang pentingnya kebiasaan belajar yang baik dalam mencapai prestasi akademik. Yang kedua, bagi guru itu menjadi masukan dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkan kebiasaan belajar positif pada siswa. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pembinaan siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai pengalaman ilmiah dalam menerapkan metode penelitian mengenai hubungan antar variabel dalam proses belajar. Selanjutnya, mengenai kerangka teori yang menjelaskan antara dua variabel, yaitu kebiasaan belajar dan prestasi belajar. Dalam variabel kebiasaan belajar dijelaskan mengenai definisi kebiasaan belajar, dampak kebiasaan belajar, dan indikator kebiasaan belajar. Selanjutnya, dalam variabel prestasi belajar, dijelaskan juga mengenai definisi prestasi belajar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan indikator prestasi belajarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian penelitian terdahulu. Pada bagian ini, saya memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik makalah saya. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya membahas masalah yang serupa serta menjadi dasar dalam memperkuat landasan teori penelitian ini. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir di kajian teori itu ada hipotesis. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah kebiasaan belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 atau hipotesis 0 yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, HA atau hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, misalnya uji regresi atau korelasi untuk melihat apakah H0 diterima atau ditolak. Metodologi penelitian yang pertama menjelaskan tentang jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional atau ex post facto. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa angka dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.
Metode korelasional dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar, yaitu variabel X, dengan prestasi belajar, yaitu variabel Y, pada siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang, tanpa memberikan perilaku khusus kepada subjek penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas independen dan variabel terikat dependen, yang ditunjukkan sebagai berikut, yaitu variabel bebas X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah kebiasaan belajar, sedangkan variabel terikatnya atau Y yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas, yaitu variabel terikat yang digunakan oleh peneliti adalah prestasi belajar. Definisi operasional variabel. Kebiasaan belajar merupakan pola perilaku siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar secara rutin, teratur, dan efektif. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencerminkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang yang berjumlah 120 siswa. Populasi ini dipilih karena dianggap mewakili keseluruhan karakteristik siswa dengan berbagai tingkat kebiasaan belajar dan prestasi belajar, sehingga memberikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada sampel. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sehingga setiap siswa dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih bersifat representatif. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Dari total populasi 120 siswa diperoleh jumlah sampel sebesar 92 siswa. Teknik pengumpulan datanya yaitu berupa angket atau kuesioner. Angket yang digunakan berisikan sejumlah pertanyaan yang mencakup kebiasaan belajar siswa. Angket ini ditujukan kepada siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang dengan jumlah pernyataan yang berkaitan dengan keteraturan belajar, kesungguhan dalam memahami materi, penggunaan teknik belajar yang efektif, serta manajemen waktu belajar. Peneliti menggunakan metode skala Likert sebagai alat ukur dengan pilihan jawaban. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Yang pertama itu ada uji validitas ahli. Uji validitas ahli dilakukan untuk menilai kecocokan dan kelayakan instrumen angket yang digunakan dalam penelitian tentang kebiasaan belajar siswa. Tujuan uji validitas adalah memastikan bahwa setiap item pernyataan angket benar-benar mencerminkan indikator kebiasaan belajar yang relevan. Selanjutnya ada uji validitas angket. Sebelum angket ini dapat digunakan sebagai instrumen penelitian, dilakukan uji validitas terlebih dahulu pada setiap pernyataan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui hubungan antara skor setiap item dengan skor total angket. Selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen. Dalam pengujian reliabilitas instrumen, rumus yang sesuai untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen adalah dengan menggunakan rumus Alpach-Cronbach. Teknik analis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang. Analisis dilakukan menggunakan korelasi person product moment. Uji persyaratan data yaitu yang pertama ada uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah distributor skor variabel X kebiasaan belajar dan Y prestasi belajar berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan bantuan SPSS. Jika p-value lebih besar 0,05, data berdistribusi normal, sehingga analisis data parametrik dapat diterapkan sebaliknya. Jika p-value kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis non-parametrik digunakan. Uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan memastikan apakah terdapat hubungan yang membentuk garis linear antara variabel bebas, yaitu kebiasaan belajar, dan variabel terikatnya, yaitu prestasi belajar. Dan adapun uji hipotesis. Ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dan prestasi belajar mahasiswa. Analisis data ini menggunakan rumus person product moment karena data memenuhi persyaratan normalitas dan linearitas. Sekian video penjelasan proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.